Halo teman-teman, berjumpa dengan saya. Perkenalkan nama saya Dr. Firdaus. Hari ini saya akan membagi beberapa tips untuk teman-teman yang rasanya akhir-akhir ini merasa berprasangka dirinya terkena penyakit-penyakit berat. Padahal sebenarnya yang muncul awalnya adalah cuma sensasi-sensasi yang tidak mengenakan pada tubuh. Misalnya rasa pusing, sakit kepala, kembung, kesemutan, rasa tidak enak di dada, berdebar-debar, atau mungkin rasa gatal di mata. Nah, anehnya biasanya ada beberapa orang yang merasakan sensasi-sensasi yang tidak enak di tubuhnya, kemudian pikirannya macam-macam, berprasangka yang macam-macam, berpikir, apakah mungkin saya terkena penyakit jantung ya? Apakah mungkin saya kena kanker atau tumor? Atau mungkin saya menderita mah kronis? Nah, ketika kita mengatakan hal seperti itu, biasanya sensasi yang timbul akan semakin banyak. Kenapa? Karena kita menjadi cemas. Nah, jadi ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan ketika ada sensasi-sensasi yang timbul yang tidak enak di tubuh teman-teman. Yang pertama adalah ketika sensasi itu timbul, namakan sesuai sensasinya. Jangan diberi prasangka. Misalnya ketika tadi, oh badan saya meriang nih. Jangan katakan, jangan-jangan saya kena tipes. Nggak, bilang aja badannya tidak enak, meriang. Atau, oh saya agak sakit kepala, oh saya agak pusing, oh perut saya agak kembung, oh saya agak mual. Udah. Yang pertama adalah namakan sesuai sensasi yang timbul. Ya, kenapa? Karena ketika kita mengatakan itu menjadi suatu prasangka penyakit yang berat, maka sensasi itu akan timbul lebih berat lagi. Oke, yang pertama, menamakan sensasinya sesuai sensasi yang timbul. Yang kedua, kita berpikir ulang ke belakang, kira-kira apa yang menyebabkan sensasi ini timbul? Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hal ini timbul. Dari apa yang kita makan kira-kira yang bisa membuat ini terjadi. Misalnya ada beberapa makanan yang membuat kita kembung atau makanan yang membuat kita pusing dan sakit kepala. Terus yang kedua, dari fisik kita. Nah, apa yang terjadi pada fisik kita? Apakah sebelumnya kita terlalu capek atau mungkin kita habis kerja berat atau mungkin kita kurang istirahat? Nah, hal-hal tersebut juga bisa membuat sensasi-sensasi yang tidak enak timbul di tubuh kita. Yang ketiga, dari pikiran kita sendiri atau dari emosi kita. Apakah kita ada konflik yang belum selesai, ada stres yang masih dipikirkan, atau mungkin di kondisi sekarang ini karena COVID, banyak sekali pasien yang akhirnya datang dengan gangguan cemas. Itu juga bisa menjadi penyebabnya. Oke, dari yang pertama itu namakan sesuai sensasi yang timbul, terus cari penyebabnya. Yang ketiga adalah selesaikan. Pertama adalah menyelesaikan sensasinya tersebut. Kalau misalnya tadi kembung, kita cari obat yang kembung, obat untuk menghilangkan kembung. Kalau tadi sakit kepala, kita bisa minum obat anti nyeri. Atau mungkin terasa gatal, kita bisa mencari obat untuk menghilangkan gatal. Nah, itu aja, kita cari jalan keluarnya, pemecahan masalah sesuai sensasi yang timbul. Terus kalau tadi sensasi yang timbul ini juga mungkin karena kita kurang istirahat, berarti kita perlu istirahat. Kalau tadi karena stres, berarti kita perlu menenangkan diri, relaksasi, atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk sesuai apa yang bisa kita kerjakan pada saat itu. Dan atau mungkin karena makanan, berarti kita tahu bahwa berikutnya saya tidak perlu memakan makanan itu atau harus hati-hati. Oke, nah mungkin beberapa tips ini akan membuat teman-teman yang cemas akan menderita penyakit berat, padahal cuma karena sensasi-sensasi kecil aja yang timbul yang tidak enak di tubuh, bisa membantu teman-teman menjadi lebih tenang. Tetapi apabila sensasi tersebut semakin tidak mengenakan dan semakin memberatkan, ada baiknya teman-teman mengkonsultasikannya kepada dokter atau ahli medis lainnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Ciao.